para kerabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Su'ila radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi kaifa nukhriju hadha al-'alam alladhi na'ishu fihi min qulubina ma'a annana fi nafsi al-waqt na'ishu fihi. Suatu ketika beliau pernah ditanya bagaimana caranya kita itu membuang atau menghilangkan rasa pengaruhnya dunia dalam diri. Sedangkan kita hidup di dunia. Orang bilang kalau tak ada duit tak hidup. Orang bilang kalau tak ada duit, kalau dengan duit hidup berubah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pemahaman kita. Nah, pertanyaan ini pernah sampai ke beliau. Apakah seseorang itu kalau sudah menempuh jalan ibadah, dia harus meninggalkan dunia, atau sebaliknya, kalau sudah berada di dunia, jalur dunia, dia tidak bisa beribadah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka beliau mengatakan, Anta'alam anna likulli syai'in fi hadzal 'alam wajhan. Kita harus mengerti bahwa segala sesuatu di alam semesta ini ada dua arah. Rumah, kendaraan, duit, dan seterusnya itu dilihat dari dua sisi. Wajhun min haitsu dzatu dzalikal makhluq munqati'. Pertama, kita harus melihat bahwa makhluk itu sesuatu yang terputus. Apapun itu di dunia ini semua sifatnya terputus. Dan hukum dunia ini wajib berubah. Semewah-mewah rumah ada masanya dia bohong sampai roboh. Sebanyak-banyak duit ada masanya dia habis. Senyaman-nyamannya kendaraan ada masanya dia bohong, rosak dan seterusnya. Jika kita melihat seperti ini, maka kita memahami bahwa sesuatu yang kita miliki ini adalah sesuatu yang memiliki jangka waktu atau terputus. Arah yang kedua, kita harus melihat bahwasanya min haitsu khalqul haqqi wa ayatuhu al-mafthuzatu fi wa dalalatuhu alayhi fa huwa bidzalika muttasilun bil haqq. Satu sisi kita harus melihat bahwa itu makhluk itu, dunia itu adalah ciptaannya Allah. Di dalamnya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kalau itu kita kaitkan dengan Allah, maka yang kita miliki itu bersambung dengan Allah. Simpelnya kita memahami bahwa satu sisi yang kita miliki di dunia ini, rumah, kendaraan, uang dan seterusnya, itu sebagai pertama tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita atau nikmat yang Allah kasih kepada kita, sehingga itu terhubung kepada Allah. Maka itu tidak akan terputus. Kullu syai'in halikun illa wajha. Nah, maka beliau katakan, kalau kita melihat dari sisi pertama, kita pasti akan terputus dari Allah. Karena kalau bergantung dengan sesuatu yang terputus, pasti akan terputus. Apalagi kalau orang itu menaruh harapan kepada sesuatu yang terputus. Dia menaruh harapan perubahan dalam hidupnya dengan
urusan dunia. Sakit hidup kau tak ada kerja, sakit hidup kau tak ada duit, sakit hidup. Jadi menggantungkan kesusahan pada dunia. Padahal dunia itu bukan Tuhan. Banyak juga orang punya duit, gila gak dia? Banyak orang kaya tapi susah hidupnya. Jadi menggantungkan kebahagiaan dengan uang itu salah. Memang iya, manusia itu dilihat dia kalau dengan duit. Iya, Ustaz. Itu mana dilihat dia. Tapi menggantungkan kebahagiaan dengan itu salah. Ya. Akhirnya apa? Ketika diminta untuk zakat, tidak mau. Diminta untuk sedekah, tidak mau. Karena dia merasa kalau dia keluarkan uang dia, akhirnya hilang kebahagiaan dia. Jadi segala perbuatan dia diarahkan ke uang terus, ke duit terus. Alah, dia kata yang begitu, menggantungkan itu dengan menggantungkan kebahagiaan dengan uang, itu yang salah. Jangan sampai kita beranggapan hidup tidak akan bahagia kecuali kalau punya duit. Nah, itu salah. Hidup tidak akan terhormat kecuali menjadi seorang pejabat, itu salah. Banyak ustaz, banyak kiai, banyak tokoh yang biasa di masyarakat terhormat mengalahkan pejabat. Jadi tidak boleh menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang terputus, tidak boleh. Nah, kalau kita memandang dunia dengan bagian yang pertama itu salah besar. Makanya wajarlah kalau orang sampai tidak beribadah, meninggalkan sholat, sampai tidak puasa, tengah-tengah hari berpuasa untuk TS karena jaga wabah. Wajarlah, karena dia menggantungkan kebahagiaan dia dengan kerjaan dia. Lebih baik dia tak puasa daripada tak bekerja. Lebih baik tak sholat daripada dia tak bekerja. Kadang aneh manusia itu, kalau mereka memahami hikmah Allah, rahasia Allah, takdirnya Allah kepada dia, justru membuat diri dia itu, memaksakan diri dia itu untuk berada di porsi yang memberatkan dia. Ya. Nah. Jadi jangan sampai menggantungkan hidup kita dengan dunia. Kita risau pada hidup dunia ini satu, bukan karena tak duit. Orang miskin yang tertawa tiap hari itu banyak. Mereka bahagia, senang. Karena kita jauh dari Allah, itu sebenarnya. Jauh dari Allah itu pasti orang itu sombong. Pasti. Tak bisa dibohongi. Tak tahu kalau orang tutup-tutup ini. Pasti kalau kita jauh dari Allah, pasti sombong itu. Ada aja masalahnya itu ada. Karena jauh, cobalah paksakan diri kita itu kenalan sama Quran, coba baca Quran, asli tenang kita, ya, baca Quran. Jadi menggantungkan kebahagiaan dengan Allah itu yang benar, menggantungkan kebahagiaan dengan Allah. Nah yang kedua, kalau kita memandang dunia itu sebagai alat bagi kita untuk memudahkan hubungan kita dengan Allah, maka itulah dunia yang bermanfaat untuk kita. Itu yang bermanfaat. Jadi apa yang Allah kasih sama kita ini, kita memandang bahwa ada kebesaran Allah dalam hal itu. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Allah itu pengen kita menjadi hamba yang bersyukur. Nah, kenapa kita belum dapat nikmat? Allah pengen kita menjadi hamba yang sabar. Kedua-duanya itu sesuai dengan keinginan Allah yang terbaik untuk kita. Ya. Maka sampai dikatakan Nabi, orang mukmin itu tak ada dalam kamus orang beriman itu susah atau kalah, itu tidak ada. Dalam kamus orang yang beriman, mereka susah kalau sabar, mereka dapat kebaikan dan pahala. Kalau mereka senang dan bersyukur, mereka juga dapat kebaikan dan pahala. Jadi tidak ada kita itu dalam kesusahan atau kekalahan, tidak ada. Nah, ya kita memandang dunia seperti itu. Kalau Allah kasih kita nikmat, kita bersyukur dan itu baik untuk kita. Kita memandang bahwa
Tetapi kata Allah, kita tidak paham tasbihnya itu seperti apa. Bukan seperti suara manusia. Tasbihnya dinding itu seperti apa? Kita tidak tahu, tapi dia bertasbih. Jadi makhluk dunia yang ada di depan mata kita ini dipertontonkan oleh Allah bahwa mereka semua ini memuji kepada Allah. Tetapi kita tidak tahu bentuk tasbihnya itu seperti apa, kita tidak tahu. Yang pasti mereka bertasbih. Nah, kita memandang dunia dengan pandangan seperti itu. Ya, bahwa yang kita miliki ini yang dititipi oleh Allah kepada kita itu harus menghubungkan kita dengan Allah. Harus menghubungkan dengan Allah. Sehingga apa yang kita miliki itu kita arahkan ke sana semua. Kemudahan yang Allah kasih dan urusan duniawi kita manfaatkan untuk memudahkan ibadah kita dengan Allah. Punya motor kita gunakan untuk rajin ke masjid, majelis. Punya kendaraan lain dan seterusnya ya kita gunakan. Punya kenyamanan, punya rezeki lebih, beli sejadah yang bagus sedikit, beli minyak wangi biar sholat lebih tenang, beli baju yang bagus supaya ibadahnya semangat. Semua dikaitkan dengan ibadah. Beli Quran yang bagus sedikit, sekiranya huruf itu jelas. Ada Quran huruf tak jelas. Ya, satu rokok kadang buat kumpulan lebih mahal dari Quran. Beli Quran, sekiranya kalau dipandang hurufnya jelas. Jadi ngaji punya kasih minyak wangi sambungan pelan biar harum Quran. Itu menggunakan dunia untuk memudahkan hubungan kita dengan Allah. Ya, dengan Allah. Nah, seperti beliau mengatakan, saya ini memakai kacamata. Kata beliau mengatakan, saya sekarang menggunakan kacamata. Kalau orang melihat sekilas, pandangan beliau itu di dalam, mata posisi di dalam, tapi pandangannya keluar. Justru kacamata itu menambah kemampuan di dalam melihat sesuatu. Nah, kadang justru dengan adanya dunia bersama kita, justru memperdalam hubungan kita dengan Allah. Dia punya duit, tiap bulan dia umroh. Dia punya duit, kasih beasiswa anak-anak kaum muslimin yang punya kualitas dan seterusnya. Jadi dengan adanya dunia memperdalam hubungan dia dengan Allah. Yang pertama hubungan dia dengan Allah. Punya duit lebih, kawan masjid. Ya. Jadi memperdalam hubungan dia dengan Allah menggunakan dunia. Maka dari itu banyak juga ulama yang kaya itu, banyak juga ulama yang kaya. Tapi mereka tidak menggantungkan sekali lagi hidup mereka dengan dunia. Yang namanya zuhud itu bukan tak boleh bukan harta. Zuhud itu mengeluarkan ketergantungan kita kepada dunia. Tidak menggantungkan kebahagiaan kita. Sedih dia dalam minggu-minggu ini kalau ketemu dia muka cemberut terus, rupa duit tak ada. Begitu dikasih duit, murah senyum. Dia seakan-akan duit itu yang bahagia kan. Nah, kalau urusan duit ini berat, pembahasan soal duit ini paling berat. Duit. Yang kedua, pokok. Sama duit. Paling berat bahasa. Jadi kita memandang dunia itu dengan dua sisi ya. Pertama, kita memandang bahwa hakikatnya itu sesuatu yang terputus. Suatu ketika Nabi pernah menerima ghanimah, rampasan perang banyak, banyak. Sahabat dibagi-bagi, senang hati sahabat. Sahabat dibagi-bagi semua. Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabat sekalian, ketahuilah, aku itu bukan takut kalian ini fakir, kalian miskin. Aku tidak takut, aku tidak khawatir. Tapi yang aku khawatirkan justru kemudahan dunia gampang bagi kita. Terbuka, dunia mengeluarkan isi. Lihat sekarang punya bumi berbuangan di mana. Lihat sekarang hasil bumi semuanya berkeluar. Akhirnya ini menemukan ada misalnya ada minyak dia buat perang. Jadi itu dia khawatirkan Nabi. Ketika isi dunia berkeluaran, kita saling perang, saling pukul,
saat difitnah untuk merebutkan. Itu dilakukan oleh Nabi. Kenapa sampai hal terjadi demikian? Karena orang itu menggantungkan hidupnya dengan dia tidak akan merasa berjaya kalau tidak punya harta. Dia merasa tidak akan dihormati orang kalau tidak jadi orang kaya. Ayabtaguna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Apakah orang itu mengharapkan kemuliaan dari mereka? Sesungguhnya kemuliaan itu hanya bersumber dari Allah. Makanya tidak perlu memaksakan diri harus tampan dan terlawak untuk supaya disukai orang. Tak perlu juga membanting tulang mati-matian untuk mencari harta supaya dihormati orang. Yang perlu itu apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau ada uang kita kenakan. Kalau masih tergagap-gagap baca bawaan, kenakan. Itu dulu kita perbaiki. Baru yang lain. Nah, la ilaha illallah. Khuruj ash-shuhud min batin. Fahadha qawl alladhi na'ishu fihi baqina ma'al lawat in qata'na 'anillahi bihi. Justru kalau kita melihat dengan pandangan yang pertama dan kita menggantungkan hidup kita, maka kita bisa terputus dari Allah dengan dunia. Kita bisa terputus dari Allah dengan dunia. Seperti Qarun itu sebelum menjadi orang kaya, dia itu pernah minta doa sama Nabi Musa. Macam kita zaman kita pun, waktu usaha dia bertembus, saya minta air rumah, bawa air minta dulu. Itu tembus, hilang. Cakap dekat kapal. Ingat saya ngomong. Jadi Qarun itu datang minta kaya, kasih Allah kaya. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fadala alaihim wa atainahu minal kunuz. Kami datangkan dia, kata Allah, kami kasih dia dari harta. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati minhu. Kuncinya saja, kunci peti harta Qarun itu hanya bisa dibawa oleh orang-orang yang kuat. Kita tak mampu bawa kunci Qarun. Pertama saking banyaknya, kedua saking beratnya. Itu kunci dia, kunci petinya. Maka kalau ada harta ditemukan bawah tanah dikatakan harta Qarun, saking banyaknya. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasir. Kami binasakan karena dia durhaka, kufur. Dia sama. Wa asbaha alladziina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Kemarin sebelum Qarun dibinasakan sama Allah, banyak orang-orang berdoa memohon meminta kepada Allah supaya seperti Qarun. Ada orang kaya di sekitar kita. Banyak orang berharap, ya Allah, saya pengen jadi seperti si fulan. Ada orang terpandang di zaman kita. Ada orang terhormat di zaman kita. Orang banyak berharap supaya menjadi seperti mereka. Tapi ketika mereka durhaka dibinasakan oleh Allah, itu akan berbalik. Yang tadinya orang berharap menjadi seperti mereka, orang akan berubah justru berlindung dari Allah untuk menjadi seperti mereka. Mereka mengatakan ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Laula anna Allah 'alaina la khasafa bina. Mereka mengatakan apa? Ternyata Allah itu mengatur rezeki sesuai yang Allah katakan. Kalau seumpama kami mendapatkan yang seperti Qarun, kami pun akan binasa. Jadi terkadang ada ayat yang berbunyi, dan kalau itu ayat yang berbunyi, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah katakan apa? Kalau kami turuti kemauan manusia dengan harta, setiap doa ya Allah duit kabul, setiap doa ya Allah duit kabul,
Setiap doa ya Allah tanah aku laku. Setiap doa ya Allah pukul diberi Allah. Setiap doa ya Allah kasih. Kalau kami menuruti kata Allah, la taqaw fil ardh. Mereka pasti akan buat kerusakan di muka bumi. Ini yang mengatakan Allah. Artinya tidak usah menuntut kita itu kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak usah, pasrah saja sama Allah, berdoa saja sama Allah. Ya. Karena kalau dituruti sama Allah, maka akan terjadi kerusakan. Kalau dibandingkan yang paling banyak bermaksiat kepada Allah itu orang kaya daripada orang miskin. Karena lebih mudah mereka untuk bermaksiat. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Tetapi pada kenyataannya Allah lebih memilih untuk memberi rezeki dengan kadar yang Allah kehendaki. Allah kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah tutup ayat ini dengan kalimat innahu bi'ibadihi. Sesungguhnya Allah dengan hambanya khabirun, maha paling pengalaman, sangat mengetahui, sangat mengerti. Basirun, mengetahui, memahami Allah itu kepada keadaan kita. Ya. Jadi jangan seolah-olah kita berdoa mengatur Allah, atau ngasih saran sama Allah, atau ngasih usul sama Allah. Ya Allah, kalau tanah anak laku nih, anak bantu masjid, terus anak umur. Kadang dia mensyaratkan begitu karena ada maunya sama Allah. Jadi seakan-akan kita beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah yang harus ada timbal balik. Ngapain tidak ke masjid? Cuma gak ada masjid, gak ada kanan-kanan usaha, gak ada kanan-kanan lagu detik dan berdoa, gak ada. Jadi seperti harus ada timbal balik ibadah kita sama Allah. Yang menyebabkan itu apa? Dunia. Jadi dunia itu yang mengatur hubungan kita sama Allah. Semangat dan lemahnya kita itu dunia yang mengatur. Nah, inilah bukti bahwa kita sudah bercampur dengan kepentingan dunia. Ya, kita sudah bercampur dengan kepentingan dunia. Padahal semua itu di mata Allah. Apa kata Nabi mengatakan, "Law kana ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Kalau seumpama dunia bernilai di sisi Allah seperti satu bagian sayap nyamuk, maka orang kafir tak akan Allah kasih segelas air minum. Tak akan ada mereka yang Allah kasih air minum. Tapi buktinya mereka yang lebih nyaman di dunia ini. Itu menandakan bahwa bukanlah tempat kita dunia ini, bukan tempat untuk kita gantungkan hidup kita kepada-Nya. Ya, sebanyak-banyak harta yang kita dapatkan, besok kita akan menghadap kepada Allah dan itu semua akan tinggal. Jadi jangan sampai itu justru memutuskan hubungan kita dengan Allah. Carilah dunia, tapi larikan, arahkan itu untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kadang agama ini juga harus dikuatkan dengan uang, dengan dananir wa darahim, dinar dan dirham. Ya, sakit juga berjuang. Macam pesantren, kalau ada donatur sakit juga. Ya, masjid, kalau tidak ada yang menyumbang, sakit ya. Jadi sekarang dunia itu dibutuhkan untuk mempermudah dakwah, untuk mempermudah hubungan kita dengan Allah. Ya, bukan hubungan kita dengan dunia, hubungan kita dengan Allah. Ya. Nah, jadi kita tidak terlalu memaksa, tidak memper. Kalau dilihatkan kepada Allah, setiap isi doa kita itu dunia ya, maju nanti kita di akhirat. Setiap dia angkat tangan sampai nangis-nangis, tak ada yang diminta duit bos. Jadi macam Allah ni bos dia. Kalau dilaporkan, dilihatkan sama Allah di hari kiamat, dinampakkan sama Allah. Selama kita hidup di dunia, apa yang pernah kita minta diperlihatkan sama Allah. Tak ada cerita lain. Maju kita. Coba kita minta dosa ampunkan ya Allah. Air ditutup ya Allah. Bersihkan hati ya Allah. Bersihkan pikiran, bersihkan pandangan, bersihkan pendengaran. Kasih kita ilmu yang bermanfaat. Kasih kita mengerti memahami Quran. Kasih kita merasakan nikmat nyamannya belajar. Kasih kita rasa apa yang dirasakan oleh orang-orang saleh. Minta yang seperti itu, sesuatu yang sangat bernilai di mata Allah, sesuatu yang sangat berharga. Kalau kita minta kepada Allah, kata Rasulullah, mintalah Firdaus.
Kalau kita minta kepada Allah, mintalah Firdaus. Firdaus itu surga yang paling tinggi. Tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang disayang oleh Allah, yang memiliki kualitas ibadah yang tinggi. Artinya kalau kita minta berdoa kepada Allah, mintalah kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah sebagaimana orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah, yang bisa mengantarkan kita kepada surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling tinggi ya. Kalau neraka yang paling bawah, neraka Jahannam. Neraka Jahannam. Nama neraka yang mau dihalusi semua tempat rekreasi. Dia takut kalau sebut neraka itu panas. Dia mau reunian sama kawan-kawan yang neraka. Nah, la ilaha illallah. Nah, yang kedua kita memandang dunia itu bahwa dia adalah sesuatu yang memudahkan hubungan kita dengan Allah. Allah, ada duit lebih beli gamis yang bagus sikit, ada duit lebih beli kopiah yang bagus sikit. Jangan begitu gini yang tepuk kopiah, tepuk lah kopiah, 2.000 yang kopiah. Padahal rumah mewah, ada motor apa segala macam, murah-murah bagi urusan agama aja. Padahal itulah yang bermanfaat nanti setelah kita meninggal. Jadi maka tidak ada dikatakan mubazir kalau orang itu mengeluarkan uangnya untuk agama. Tak ada istilah mubazir, tak ada. Tak ada istilah mubazir. Jangan macam-macam batin. Itu dia minta sedekah ke orang anak yatim, dia bilang budak kecil tak boleh makan banyak duit. Tak ada mubazir. Bantu pesantren berapa pun tak dikatakan mubazir. Untuk masjid berapa pun tidak ada yang mubazir. Untuk sejadah, untuk minyak wangi dan seterusnya, tidak ada istilah mubazir. Kalau ada rezeki lebih, boleh kita gunakan untuk itu. Tapi kalau tak ada, jangan dipaksa. Jangan memaksa harus berpenampilan mahal. Jangan memaksa. Nabi itu karena yalbas ma yajib. Nabi itu memakai yang beliau dapat, yang beliau ada, yang beliau dapat, yang beliau mau dia pakai. Dan memaksa harus begini harus begitu. Ya, nah. Sama juga kalau makan, nak ngotot pokok apa sini, selain ini tak mau. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam, ya pun beliau itu makan apa yang ada di rumah. Kata Sayyidah Aisyah, kalau tak ada, puasa lagi tak? Kalau tak ada, puasa lagi tak? Kalau ada, makan. Jadi dalam urusan dunia itu kita tidak menggantungkan kenyamanan dengan dunia. Biasa, kita pun mengalami, kita pun merasakan. Kalau duit ada di kunci, baru nyaman. Kalau tak ada, jangan tegur aja. Kita pun merasakan, tapi kita harus keluar dari itu. Rasa seperti itu tidak bagus di mata Allah. Kita ingkar. Memang kita senang kalau dengan urusan dunia, duit itu paling senang. Tapi kita ingkar dengan kesenangan itu. Ternyata kita ini masih suka sama dunia. Begitu dikasih duit, semangatnya luar biasa. Tapi kalau ada, lemah. Berarti kita masih menggantungkan semangat kita dengan dunia. Itu salah, kita harus ingkar. Kita harus ingkar. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang yang luar biasa. Sayyidina Utsman itu kaya, menyumbang 2.000 kuda dalam salah satu peperangan. 2.000 kuda ya, dalam salah satu peperangan. Sayyidina Abu Bakar itu orang kaya, mendermakan 100% kata. Di ATM-nya ada 100 juta, 100 juta juga sih Rasulullah. Kalau kita kan pengen ada ini, kita mau. Hanya masih Habib. Habib itu tak suka dunia. Nah, jadi jadikan dunia sebagai alat yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah. Kepada Allah ya. Cari dunia, tapi niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, memudahkan hubungan kita dengan Allah. Nah, jangan sampai kita sibuk menumpuk dunia, lalu kita lupa kewajiban kita sama Allah. Nanti kita seperti Qarun. Bayangkan hisab.
yang akan dipertanyakan adalah orang kaya itu rombongannya di belakang orang miskin. Jadi yang pertama masuk surga itu orang miskin, habis itu orang kaya. Kenapa demikian? Karena hisabnya lama. Jadi dunia itu halalnya dihisab, haram diazab. Halal dihisab, haram diazab. Halalnya dihisab, haram diazab. Tak ada istilah nak cuci duit dia. Tak ada. Tak ada istilah cuci duit. Dia cari barang haram, habis itu dia bertobat, dia nak cuci duit. Membaju kan benci. Tak ada. Kalau haram, kalau ada orang berpakaian, membeli pakaian kata Rasulullah dengan 10 dirham harganya, 9 dirham duit halal, 1 dirham duit haram, maka solat tidak diterima sama Allah. Tidak diterima sama Allah. Padahal 9 halal, 1 ya haram, tak diterima. Jadi 9 itu tak ada gunanya. Dia harus lebih berhati-hati masalah harta haram ini. Jangan jaga berani. Man akala al-haram asad jawarihuhu sya'a am aba. Siapa yang mengkonsumsi barang haram, maka anggota tubuh dia akan mudah bermaksiat. Dia mau atau dia tak mau, mudah ya bermaksiat. Wa man akala al-halal ata'at jawarihuhu sya'a aba. Siapa yang mengkonsumsi yang halal, maka mudah saja badan dia untuk beribadah. Dia mau atau tak mau, mudah saja. Baca Quran itu tenang pikiran. Ke masjid itu mudah langkah, karena itu mengkonsumsi harta makanan yang halal. Tak lama kita dunia ini, tak lama. Sekarang yang umur dah berapa puluh tahun, 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, bawa kemarin masa itu. Sekarang dah hari Minggu, bawa kemarin, tak ada lama. Minggu depan, bulan depan, udah mana sih bulan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yarhamna. Jangan marhum. Kita yang ini berapa orang sudah meninggal? Dari majelis kita yang ada berapa lama ini? Sudah berapa orang sudah nemu ya Allah? Sudah berapa orang sudah meninggal? Nah, tak lama. Kita kan nunggu antrian. Nunggu antrian. Nunggu dipanggil Allah ya. Bila kita. Jadi rugi kita kalau menggantungkan hidup kita sama dunia, itu rugi kita. Rugi kita. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi kita. Ada hukum di dunia ini. Ada hukum di atas hukum negara. Ada hukum Allah. Di atas hukum manapun, hukum Allah yang harus kita patuhi, harus kita ikuti. Ya, ada hukum. Yang maka kita seperti di penjara. Seperti di penjara. Tak boleh begini, tak boleh begini. Segala sesuatu di porsi. Tak bisa kita semua kita hidup dunia ini, tak boleh. Ada hukumnya. Karena memang begitu. Allah menyiapkan tempat untuk kita itu di surga. Dan dunia. Surga itu berapa lama? Tak ada batas. Seperti apa kenikmatannya? Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam setiap hati manusia. Tak bisa dibayangkan seperti apa nyamannya surga itu. Lahum fiha ma yasha'un, kata Allah. Mereka di surga sesuai yang mereka mau. Mau apa ya kita? Mau kalkun? Lobok surga. Lahum fiha ma yasha'un khalidina fiha. Mereka kata Allah sesuai apa yang mereka mau dan mereka kekal di dalam surga itu. Nah, cuma mau masuk surga itu tidak gampang. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kau mengira akan masuk surga sedangkan Allah belum mendapatkan diri kita betul-betul bermujahadah dan kita belum sabar? Sabar itu dalam ibadah harus sabar, harus istiqomah dalam ibadah. Sabar kita untuk beribadah, sabar harus sholat, sabar kita memang capek memang. Habis ini isya, habis isya nyaman-nyaman tidur subuh, nyaman-nyaman kerja zuhur, capek memang. Tapi harus sabar, sabar untuk tidak bermaksiat. Bening-bening lewat depan kita, tapi sabar, jangan ditangkap oleh orang, jangan dipegang. Harus sabar kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah, itu harus sabar memang. Supaya Allah tahu, Allah dapat kita ini sebagai orang yang sabar, itu tiket masuk
gampang masuk surga itu. Ya, karena memang orang-orang yang memang dimudahkan oleh Allah. I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Faman khuliqa li ahli jannah yassarallahu lahu 'amala ahli jannah. Wa man khuliqa li ahli nar yassarallahu lahu 'amala ahli nar. Beramallah semudah kalian, kata Nabi. Segala sesuatu diciptakan sesuai dengan arahnya. Siapa yang mudah melakukan amal kebaikan, berarti Allah telah menjadikan dia sebagai ahli surga. Siapa yang mudah bermaksiat, berarti jalur dia ke neraka. Kita tahu ya, kita ini arahnya kemana. Kalau kita mudah saja beribadah, nyaman kalau sholat, ringan nak sholat, ringan nak ngaji, ringan nak nyenangkan awak, berarti jalur kita itu setelah mati surga. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan sangkaan hamba. Tapi kalau orang mudah ya dia bermaksiat, tak ada hambatan, nyaman dia untuk bermaksiat, tapi ibadahnya berat, itu jalur-jalur neraka. Kalau kita masa demikian, tobat, cek diri kita, kenapa kita ini susah nak ngaji, banyak amal dosa kita ini. Sampai sekarang umur dan 40 tahun belum pernah hantar Quran. Slow ya dia. Slow ya kayak seakan-akan surga itu kampung dengan tanah dia. Udah 40 tahun belum pernah menghafalkan Quran dan tidak pernah merasa bersalah. Sudah 30 tahun belum pernah ke masjid dan tidak merasa bersalah. Itu bahaya kalau seperti itu. Jangan merasa tenang di saat kita jauh dari Allah. Ya. Siapa yang dimudahkan untuk ahli neraka, maka siapa yang dimudahkan perbuatan bermaksiat, maka dia diciptakan untuk penghuni neraka. Jadi sebenarnya satu sisi kita bersyukur kepada Allah kalau dihindarkan dari perbuatan maksiat. Setiap nak maksiat ada aja halangan. Bersyukur kepada Allah. Tapi setiap berbuat baik tak pernah ada halangan. Sebaliknya, kalau nak berbuat baik ada halangan, mohon-mohonlah kepada Allah. Taubat. Setiap nak belajar ada halangan. Orang lah ngajak berjalan, si pulang lah ngajak makan. Kemarin-kemarin ada kan ngajak makan, pas setiap malam Senin ngajak aku muntas. Dia tahu kita belajar malam Senin. Kalau malam lain dia tak tahu. Ada ya halangan. Ada ya halangan. Kalau nak kebaikan itu ada ya. Nah, jadi jangan sampai kita masuk golongan yang demikian. Jadi kita bisa tahu arah kita dunia ini disiapkan Allah untuk kemana. Allah tidak akan menyia-nyiakan sangkaan hambanya. Yang tak boleh itu bersangka baik kepada Allah, tapi kita lagi bermaksiat. Dia bermaksiat tapi menggantungkan sangkaan baik. Itu kata Ibnu Haddad mengatakan orang yang tertipu dia sama setan. Dia bermaksiat tapi dia merasa aman. Itu bahaya. Tak solat merasa ujung-ujung surga lah. Cakapnya dia ujung-ujung surga ya. Jadi itu orang yang tertipu. Ya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang akan ditanya sama Allah, salat. Kalau ada yang tertinggal, bodoh. Jangan sampai kita meninggal ada salat yang masih berhutang. Ya, jangan merasa aman kalau kita ada kesalahan sama Allah, apalagi sama manusia. Apalagi sama manusia, terutama yang berhutang. Jangan hutang-hutang tak ditagih, dia pun merasa aman. Jadi yang hutang-hutang tak ditagih ya, hutang bayar. Bukan saya nak hutang, ada dia merasa hutang saja. Memang ada orang hutang tak bayar sampai sekarang. Nanti baru dia merasa hutang bayar. La ilaha illallah. Jadi kembali lagi kita memandang dunia dengan dua pandangan. Yang pertama kita menganggap itu sesuatu yang terputus, tidak kekal. Jadi tidak usah kita menggantungkan kebahagiaan kita, kesenangan kita dengan dunia, rugi ya. Nah, ini dia terputus, akan terpisah sama kita. Kita meninggal tidak bawa harta, kita meninggal hanya bawa amal, tidak bawa apa-apa kita meninggal. Di kuburan itu tidak bawa rumah, di kuburan tidak bawa emas, tinggal semua kita bawa amal. Rugi kita kalau menggantung hidup kita sama dunia. Yang kedua, kita memandang dunia itu sebagai alat yang memudahkan kita untuk dekat sama Allah. Ada duit kita bisa umroh, bisa ke Hadramaut ziarah,
bisa silaturahmi sama guru-guru kita, bisa beli kitab, bisa bangun masjid, bisa bangun pesantren, batu pesantren. Nah, itu kan memudahkan kita. Itu yang diirikan oleh sahabat di zaman Rasulullah. Mereka iri, ya Rasulullah, zahaba ahlud duzur bil ujur. Orang-orang kaya lebih dulu dari kami, kata dia. Kita sholat, mereka sholat. Kita sedekah, kita tasbih, mereka tasbih. Kita puasa, dia puasa. Tapi kelebihan dia bisa bersedekah, kami tidak bisa. Itu orang kaya kalau beriman, orang kaya berilmu. Jadi tidak kalah sama orang miskin. Orang miskin masjid, dia ke masjid juga. Orang miskin puasa, dia puasa. Orang miskin khatam Quran, dia khatam Quran. Orang miskin sholat, dia sholat. Tapi bedanya, dia bisa bersedekah, yang satu tidak bisa kalah dia dalam hal itu. Maka Nabi katakan apa? Awalaysa taj'ala Allah lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi mengatakan, bukankah Allah kasih peluang sedekah itu banyak? Bukan harus dengan duit. Orang bertasbih itu sedekah, kata Nabi. Orang bertahlil sedekah. Ini saya sampaikan ini untuk orang yang tak mampu bagi duit ya. Orang kaya yang sedekah bagi tasbih, bagi duit. Ini kalau ada orang miskin yang nak sedekah tak mampu, tasbih, tahlil, tahmid. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam berhubungan suami istri juga sedekah. Ini orang yang tak duit. Kalau orang kaya sedekah pakai duit. Tasbih nanti tidak pakai duit. Tapi anak tak ikhlasnya sikit aja. Tak ada usah, jangan hukuman dari kita seikhlas itu. Keluarkannya. Urusan ikhlas tak ikhlas itu urusan sama Allah. Yang penting orang banyak dapat manfaat. Zaman sekarang kita kalau mau mengajukan orang bersedekah, jangan mengatakan seikhlasnya. Semampu dia, sebanyak harta yang dititipkan sama Allah, 2,5% batas sedekah. Kasihkan, karena manfaatnya lebih besar untuk orang miskin, untuk orang para janda, untuk para pelajar, untuk anak yatim, manfaatnya lebih banyak. Ya, jangan kita menghalang itu semua karena alasan tak ikhlas dan seterusnya. Ya. Nah, yang kedua, kita pandang kita di dunia itu sebagai alat yang memudahkan hubungan kita dengan Allah, memudahkan hubungan kita dengan Allah. Nah, bayangkan kalau orang bisa bersedekah, lalu sedekahnya itu menjadi jariah, maka nanti di hari kiamat dia akan dapat pahala yang berlimpah. Dia tidak pernah begini tapi dapat. Karena ada orang yang belajar karena dia, apalagi kalau sampai bantu orang yang belajar misalnya. Jadi selama orang itu mengajar, belajar, pahala dia dapat. Selama orang itu sholat di masjid, maka pahala dia dapat. Selama orang belajar di pesantren, pahala dia dapat. Ini dikatakan oleh Rasulullah, semua amal terputus kecuali sedekah jariah. Nah, tentu harus ada duit untuk keluarga sedekah jariah. Jadi karena dunia itu justru bisa menambah derajat kita di sisi Allah. Menambah derajat kita di sisi Allah. Ya. Intinya jangan jauh dari iman jangan dilepaskan. Orang terserah mau jadi apa. Islam tidak paksa kita untuk jadi ustaz. Hidup kita kalau sudah jadi ustaz, tapi jadi orang bermanfaat. Jadi ustaz pun tak manfaat tak guna. Hidup harus menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia orang yang bermanfaat untuk orang lain, kata Nabi. Kalau hanya ada ilmu, kasih manfaat dengan ilmu. Kalau ada uang, kasih manfaat dengan uang. Kalau ada pikiran, kasih manfaat dengan pikiran. Kalau ada tenaga, kasih manfaat dengan tenaga. Jadilah orang yang bermanfaat. Tidak usah maksa diri kita harus jadi ini atau jadi. Nanti di luar kemampuan kita. Jadi orang yang bermanfaat. Jadi dalam hidup tidak perlu tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi pejabat, tidak harus jadi pejabat, tidak harus jadi tokoh masyarakat. Yang penting bermanfaat, dan itu telah mendapatkan pujian langsung dari Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Karena kita tidak tahu posisi kita di mata Allah seperti apa. Belum tentu ustaz itu lebih mulia di mata Allah dari orang biasa. Karena ustaz pun dia berilmu saja ada yang tak beres dalam diri dia. Tapi ada orang biasa, dia menjaga adab, hatinya luar biasa, tidak pernah iri sama orang, tidak benci sama orang, bermanfaat, mudahkan urusan orang. Justru dia lebih bermanfaat. Dia lebih mulia di mata Allah.
Ya. Jadi dalam hidup ini kita harus mengejar satu saja target kita, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Itu sudah sebaik-baik apa yang kita lakukan. Jadi kita tidak buat orang susah, tidak merepotkan orang. Jadi ustaz pun kalau menyusahkan orang mungkin orang. Jadi tidak menyusahkan orang ya. Nah, ibadah itu. Maka para ahli juga mengatakan, "Fakadzalikal aqwan tazidu ma'rifatan bil mukawwin." Begitulah alam semesta ini terkadang juga bisa menambah modal kita untuk lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa fi kulli syai'in tadullu 'ala annahu al-wahid. Lillahi fi kulli tahdikatin wa taskinatin. Semua yang bergerak, semua yang diam menunjukkan kepada kebesaran Allah. Segala sesuatu yang kita lihat semua mengarahkan kita kepada Allah. Maka ada istilah ahli tasawuf mengatakan la masyhuda illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada disaksikan kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Segala sesuatu di sekitar kita, yang hidup, yang mati, yang bergerak, yang diam, semua itu menunjukkan kepada kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al-khalq thumma yunshi'u Allah nashyata al-akhirah awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatu alladziina min qablihim. Banyak ayat dalam Al-Quran Allah perintahkan kita itu sampai untuk berjalan, meneliti, melihat kuasa Allah, ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Karena dengan melihat alam semesta ini terkadang bisa menambah ma'rifat kita kepada Allah, bisa menambah pengenalan kita dengan Allah. Nah, semoga Allah tambah derajat kita di sisi Allah. Allah tambah ilmu kita, Allah tambah ibadah kita, Allah hilangkan semua dosa kita, Allah tutup aib kita, Allah mudahkan urusan kita, Allah lancarkan hajat kita dunia dan akhirat. Hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Allah kabulkan setiap doa yang kita sampaikan. Allah ampunkan dosa kedua orang tua kita, Allah ampunkan dosa saudara-saudara kita, Allah ampunkan dosa sahabat-sahabat kita, Allah ampunkan dosa setiap orang yang kenal sama kita dunia sampai akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا احدا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور، اللهم ارحمنا اذا صرنا من اصحاب القبور، اللهم ارحمنا ووالدينا اذا صرنا من اصحاب القبور. بحق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا فتب علينا توبه تصل لكل حبه واستر لنا وآمين وعافي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو برد أو صفا والمسلمين أجمعين. آمين ربي اسمع قولا وجودا منا لا بالكساد منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عند الحمد